Shalom, mari kita memuji Tuhan.
Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka pikiran hati kami untuk kami bisa menerima firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom Bu Viken, Pak Henry, Bu Lasma, selamat pagi. Shalom Bu Rita Herawati, CCM, Bu Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Elias, Pak Elias, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Mei, Bu Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, selamat bergabung. Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Mikel, Tiar, Patrick, Bu Lili, Pak Yohanes, selamat pagi semuanya. Bu Reni, Pak Fran, Pak Martin, Bu Feby, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, selamat pagi. Pak Yohanes Bebengkam, Pak kabar? Bu Foni, Pak Paulus, good morning. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang arti pengampunan dari doa Bapa kami ya. Jadi kita sudah menyelesaikan bagian kedua, arti makanan, arti pengampunan, sekarang arti pencobaan. Besok kita akan belajar tentang doksologinya ya. Jadi satu paket dari doa Bapa kami ini selesai besok ya. Jangan lewatkan supaya komplit ya pelajarannya. Setelah itu baru kita belajar tentang arti pertumbuhan rohani ya. Jadi masing-masing kita akan mengetahui apakah kerohanian kita ini bertumbuh atau macet atau bahkan kerdil ya, atau tidak bertumbuh. Nah, kita masuk ke ayat 13 Matius 6. Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Jadi kalau kita baca dalam pencobaan itu godaan dalam bahasa Yunani, peirasmon ya. Nah, kita belajar dalam bahasa Ibraninya akar kata daripada menguji yaitu masah. Dari akar kata mencair, melarutkan atau mengkonsumsi seperti api menguji sesuatu. Pak Gem mungkin ngerti ya caranya menguji perak atau menguji emas bagaimana. Ini blended ya, mencair. Jadi apa itu, benda yang mau diuji dengan benda yang untuk menguji itu bersatu ya. Betul nggak Pak Gem? Gimana bisa diceritakan? Ya, masalah kalau kita menguji kadar daripada sebuah potong emas ya, kita emasnya itu digosok di batu ya, ada sebuah batu hitam itu emas, misalnya emasnya keluar ya. Emas yang mau diuji itu digosok di situ dengan dibandingkan dengan ini pengujinya ada pembanding ya. Jadi dijejerkan itu dijejerkan dua baris gitu. Nah, terus nanti ditetesi sama cairan air raksa itu H2SO4 itu. Siapa yang mencair dahulu, hilang dahulu ya berarti dia kadarnya lebih rendah daripada yang contohnya itu tadi. Nah, kata-kata Ibrani ini luar biasa ya.
masah, dari akar kata mencair, melarutkan, atau mengkonsumsi seperti api menguji sesuatu. Jadi kalau kita lihat tadi mencair, jadi apakah kita ini nanti mencair waktu diuji Tuhan? Hilang lebih dulu ya. Kalau kita ya larut lebih dulu gitu dengan benar dunia ya, larut lebih dulu gitu. Dibandingkan dengan yang benar dan yang tidak benar. Yang tidak benar pasti larut lebih dulu gitu. Ya, itu kan kita dites kadarnya apa, misalnya 60%. Ya kita adu dengan yang 60% tadi. Kira-kira masnya ini 60%. Dan kita ambil pembandingnya itu juga 60% gini dijejerkan, jadi yang larut dulu berarti dia tidak sampai 60% kadarnya gitu. Jadi ya itu kita akan diuji nanti ya, juga diuji dengan api. Siapa yang leleh dulu ya berarti siapa yang terbakar, pekerjaan siapa yang terbakar ya kobong melenyap gitu ya. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi. Jadi di sini masah ya, ingat masah. Jadi itu dari kata mencair ya. Jadi kita ini jangan mencair ya, larut dengan dunia ini ya. Kalau nanti diuji nggak ada apa-apa kita ya, hilang. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Kata hara, si jahat. Hara itu si jahat. Sebagai setan yang sering menarik orang percaya kepada penyembahan berhala. Jadi setiap imaji dari hati adalah jahat, menunjuk pada nafsu daging. Ya. Jadi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu ada dua macam permohonan. Yang terakhir, yang jahat itu tadi harus dimengerti sebagai segi negatif dan segi positif dan satu hal yang sama. Orang berdosa yang kejahatannya masa lalu telah diampuni, merindukan kelepasan dan dari penindasan si jahat pada masa yang akan datang. Jadi kita yang sudah diampuni itu juga merindukan kelepasan pada masa yang akan datang ya. Maksud agung dari doa itu cukup jelas. Tetapi timbul dua masalah. Pertama, Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak dan memang mustahil mencobai kita untuk melakukan sesuatu yang jahat. Yakobus 1 ayat 13 kita baca ya. Jadi mengapa kita berdoa agar Allah jangan melakukan apa yang dikatakan Alkitab ya. Jangan mencobai, jangan memberikan pencobaan. Ada orang yang mencari jawabnya dengan membedakan antara mencobai dan menguji atau mengetes. Kita baca Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah ini ya. Jadi Allah tidak ingin mencobai Anda dan saya ya, tetapi si jahatlah. Jadi jelas bahwa Allah memang tak kunjung membujuk orang percaya berbuat dosa ya. Pasti nggak akan lah. Yang Allah perbuat ialah mengetes iman dan watak yang orang percaya ini ya. Iman dan wataknya itu dites. Nah penjelasan ini lebih tepat ya. Ujian atau dites. Namun akan lebih tepat lagi jika jangan membawa kami diartikan sebagai mempunyai sasaran yang sama seperti pasangannya dalam kalimat berikutnya, yaitu tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, dengan kata lain yang membawa ke dalam pencobaan adalah iblis. Dan dari dialah orang harus dilepaskan. Dari kata Yunani ruomai, melepaskan, membebaskan, ruomai. Jadi harus dilepaskan, dibebaskan. Jadi kalau Anda memberikan tangan kepada iblis, dituntun di dalam masalah dosa kejahatan, orang itu harus dilepaskan ya, ditarik kembali ke jalan Tuhan.
Nah, masalah kedua menyangkut fakta bahwa menurut Alkitab pencobaan dan ujian adalah baik bagi orang percaya. Kok gitu ya? Ya, Ya betul. ya betul. Kalau tidak dalam Kalau tidak suasana dicobai kan nyaman terus santai-santai. saja ya. Tidak terjadi apa-apa. Coba baca Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Nah, mengapa kok malah harus bahagia ya? ketika masuk Dan mengapa harus didoakan supaya jangan dibawa ke dalamnya? Kan paradok ini ya. Katanya tadi jangan dibawa ke dalam pencobaan, tapi malah disuruh berbahagia kalau masuk dalam pencobaan. Ini maksudnya apa? Supaya kita ini dapat mengatasi pencobaan itu. Jadi bukan mengelakkan, ya. Dianggap berbahagia itu maksudnya jangan di skip pencobaan itu ya. Di Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jadi dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi di sini maksudnya itu adalah supaya ketika orang percaya itu masuk ke dalam pencobaan dan terdapat implikasi bahwa iblis terlalu kuat bagi orang percaya dan sedangkan orang percaya terlalu lemah untuk bisa bertahan, maka doa inilah yang diserukan ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ini bukan permintaan supaya terhindar dari pencobaan ya. Tidak terkena pencobaan. Tetapi permintaan supaya tidak jatuh ke dalam dosa pada waktu menghadapi pencobaan ya. Pencobaan itu pasti orang percaya alami gitu ya. Jangan minta diangkat atau di skip atau di delete atau dilalukan. Tetapi supaya kita tetap bisa bertahan waktu pencobaan itu datang ya. Pencobaan itu ya ujian terhadap iman kita. Jadi ini adalah suatu permintaan supaya Tuhan tidak mengizinkan orang percaya untuk mendapatkan pencobaan yang akan menjatuhkan orang percaya ke dalam dosa. Jadi maksudnya itu, kalau Tuhan yang memberikan pencobaan itu atau mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidupmu, tujuannya adalah supaya engkau naik next level. Tetapi kalau iblis yang memberikan pencobaan itu kepadamu, tujuannya adalah supaya kamu jatuh. Jadi ada dua tujuan ya yang berbeda. Nah, pencobaan juga dapat dikaitkan dengan penentuan hak dalam kerajaan. Dukacita dan penderitaan yang membawa sukacita dan kesakitan dalam tubuh. Dari ayat-ayat ini dapat dimengerti bahwa pencobaan itu mengandung dua hal. Pertama, pencobaan yang membawa pada sukacita. Kedua, pencobaan yang membawa pada kesakitan jasmani. Yang membawa pada sukacita dapat dilihat dari apa yang dikatakan Yesus pada muridnya. Kita baca Lukas 22 ayat 18. Lukas 22 ayat 18. Lukas 22 ayat 18. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Amin. Maksudnya ialah murid akan mengalami apa yang dialami gurunya. Kristus itu adalah kepala gereja ya. Efesus 5 ayat 23. Efesus 5 ayat 23. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Amin. Amin.
Jadi dapat dipahami bahwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus juga akan dialami juga oleh jemaatnya. Ya, penderitaan, kesengsaraannya, sukacitanya pasti akan dialami juga oleh orang percaya ya. Orang percaya menderita bersama-sama dengan Kristus juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini rewardnya ya. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Selamat pagi Bu Meska, Pak Roni. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Jadi ada hasil ya. Ada hasil dari pencobaan yang engkau lalui. Jadi jangan ditolak kalau pencobaan itu datang menghampiri dirimu ya. Mungkin sakit, mungkin kelemahan ekonomi dan sebagainya. Di sini dikatakan bahwa sebagai umat Kristen kita tidak hanya dijanjikan berkat, tetapi juga penderitaan yang juga merupakan bagian hidup dari orang percaya ya. Namun penderitaan itu akan membawa kepada suatu kebahagiaan, yaitu mendapatkan hak sebagai ahli waris kerajaan dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. 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 Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Amin. Menurut Peter Wongso ya, jarang sekali manusia yang dicobai dan tidak berbuat dosa ya. Yesus telah dicobai. Ingat pencobaan di padang gurun setelah doa puasa 40 hari ya. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Jarang sekali manusia yang dicobai dan tidak berbuat dosa. Seringkali ketika pencobaan itu datang, manusia lari kepada ilah-ilah lain, menyembah ilah-ilah lain. Contohnya kalau sakit terus ada pengobatan alternatif, pergi ke dukun, itu masih dilakukan ya. Tidak taat kepada firman masih dilakukan. Jadi berbuat dosa. Maka karena tahu kelemahan ini, maka baiklah orang percaya itu diajarkan untuk berkata jangan membawa kami masuk ke dalam pencobaan. Ini permohonan, ya belum tentu diluluskan ya. Setiap permohonan diuji dulu ya, permohonannya itu baik bagimu atau tidak. Sedangkan Kathryn Kuhlman berkata demikian. Yesus mengetahui kesulitan yang akan menghadang orang percaya dan pencobaan yang akan memikat setiap manusia. Ya, kesulitannya terletak dalam konsep yang keliru bahwa banyak orang setelah melewati pengalaman terlahir kembali, mereka tidak akan tergoda. Jadi dipikirnya setelah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka lahir baru, mereka tidak tergoda oleh godaan-godaan dunia. Salah saudaraku ya, godaan itu tetap ada. Bisa jatuh enggak Pak Gem? Bisa. Disinilah banyak pemimpin rohani mengalami kegagalan. Orang percaya perlu memperingatkan mereka yang baru bertobat bahwa bahkan meskipun mereka telah terlahir kembali, akan ada pencobaan. Dan orang percaya tidak boleh juga lupa bahwa musuh, yaitu musuh jiwa orang percaya sangat aktif, dan semakin berat hidupnya seseorang dipakai Allah, semakin besar pula pencobaannya. Jadi kalau Anda hamba-hamba Tuhan, jangan kaget kalau pencobaanmu jauh lebih dahsyat daripada jemaat ya. Betul nggak? Orang percaya harus waspada. Yesus mengatakan kepada orang percaya mengenai hal itu dalam doa Bapa kami. Jadi Yesus tahu
semua bahaya yang mengancam orang percaya ya, dan akan menyerangnya ya. Pencobaan dalam doa Bapa Kami itu merujuk pada arti serangan atau godaan yang mampu untuk memisahkan orang percaya dengan hidup Allah. Lebih-lebih bagi para petobat baru harus mewaspadai bahwa bagi dirinya mulailah menjadi sasaran serangan iblis. Jadi ketika selesai mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka iblis langsung menyerang saudara ya. Juga buat para hamba Tuhan dan orang percaya yang sudah terjun dalam pelayanan, agar mewaspadai setiap tipu muslihat iblis agar dapat bertahan pada hari-hari yang jahat ini. Nah ini harus waspada ya. Godaan nikmatnya kehidupan itu sering membawa orang percaya melupakan doa. Nah ini ya, lupa. Serangan ini dapat menjadikan orang lupa pada Allah dan menuruti dorongan hati untuk melakukan tindakannya yang di luar kehendak Allah. Manusia perlu senantiasa memberi tempat bagi Allah untuk memimpin, menerangi, dan menuntun hidupnya. Jadi apakah pagi hari ini engkau sudah menyerahkan hidupmu untuk dituntun firman Tuhan? Kadang-kadang kita lupa ya, bangun tidur langsung aja berangkat kerja. Apalagi kalau sudah terlambat. Lupa bahwa kita harus minta tuntunan Roh Kudus ya. Kemarin seorang murid yang saya latih untuk membuat kue-kue lebaran ya, berkata demikian, oh saya besok datang jam sekian gitu. Tapi dia berkata, aku lebih baik 1 jam lebih awal. Karena apa? Kan kita harus berdoa dulu. Luar biasa saudara ya. Jadi ia menyadari tanpa doa pekerjaannya akan gagal ya. Karena apa? Susah. Kalau masak itu ya salah. Itu bisa dimakan ya. Bisa nggak dimakan? Bisa. Misalnya bikin capcay gitu ya. Oh keliru gitu ya. Kurang cara memasukkan sayurnya ini terbalik-balik ya. Atau bumbunya itu terlalu pekat dan sebagainya. Masih bisa dimakan nggak? Bisa. Masih bisa dimakan saudara. Tetapi ketika kita membuat kue, membuat cake, membuat roti, salah itu ya, adonan timbangan mungkin sudah betul, tetapi yang dimasukkan ke dalam mixer atau blender itu terbalik-balik ya, tidak menurut urutan. Misalnya kalau membuat roti, mentega dulu yang di blender ya salah lah. Salah ya kan, ada nomor 1 apa, nomor 2, 3 apa begitu, itu akan salah. Jadi harus minta hikmat Tuhan plus fokus ya. Nanti kan jadi cadut dicampur. Nggak bisa. Kan? Nah, itu. Nggak bisa saudaraku ya. Kemarin ada yang kelupaan memasukkan gula ke dalam adonan. Jadi setelah semua ngeblend, mentega masuk, loh aku lupa gulanya. Nah ini masalah saudara. Jadi kalau Anda model lupaan ya, harus dicatat ya untuk menuntun saudara supaya tidak lupa. Harus baca resep dan diabsen gitu ya, dicentang. Seperti kalau pagi hari saya menyapa itu saudara-saudara yang mengikuti renungan ini, itu kan presensinya dipanggil ya, hadir kan gitu ya. Jadi disitulah kita harus betul-betul fokus. Lah itu diperlukan apa? Berdoa saudara. Ada orang yang bekerja tapi pikirannya kemana-mana, bagaimana caranya bayar hutang, bagaimana saya bekerja sehingga menjadi jutawan. Lah ini tidak fokus. Akhirnya apa? Hal-hal kecil itu ketinggalan untuk dimasukkan di blend bersama. Akhirnya apa? Gagal. Dan kalau gagal itu bukan rupiah yang murah ya saudara-saudara ya. 1 kaleng mentega itu bisa 0,5 juta saudara ya. Mengerikan apa enggak? Dan kalau saudara buang itu, waduh, ya mau saudara makan sendiri, sakit dong. Jadi harus fokus, harus kita dengan doa dulu. Minta hikmat, minta lepas dari pencobaan, godaan, minta urapan yang baru. Bekerja di lain bidang pun harus demikian pula ya. Kalau misalnya transfer enggak fokus, bisa kelebihan 0. Bener nggak Pak Gem? Bisa. Saya juga bisa salah transfer kepada orang yang saya tidak kenal ya. Luar biasa itu. Karena apa? Nggak fokus. Maka dari itu
sebelum memulai kehidupan kita, jangan pernah melupakan berdoa. Amin. Karena apa? Serangan iblis itu selalu, oh ini orang ini tadi itu enak, ini sasaran empuk ini. Serangan menjadikan orang lupa pada Allah dan menuruti dorongan hati untuk melakukan yang di luar kehendak Allah. Itu berarti Anda dapat serangan. Ya kan? Dengan pimpinan Allah dalam hidupnya, orang percaya tidak menggunakan kekuatan sendiri ya. Jangan merasa kamu kuat. Oh, aku masih punya kekayaan. Oh, aku masih punya harta. Oh, masih aku bisa jual. Aku masih bisa makan. Itu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Amin. Dengan kerendahan hati kita berseru kepada Allah, lepaskanlah kami dari yang jahat. Memang musuh kita itu adalah iblis, namun yang perlu juga orang percaya waspadai adalah musuh dalam dirimu sendiri, yaitu hawa nafsu sesat yang tidak terbendung. Amin. Seringkali mungkin saudara tidak nyeleweng atau tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang nyata seperti mencuri, menodong, membunuh gitu ya. Tetapi hawa nafsumu ini engkau harus patahkan, engkau harus lenyapkan ya. Contoh hari-hari ini kan kita puasa Daniel ya, nggak makan daging ayam, apalagi ikan, seafood, sapi, pokoknya yang barang-barang hidup berjiwa itu loh. Berjiwa itu kita nggak makan, tapi kita makan sayur, buah, kacang-kacangan, sedikit tepung, jagung, sedikit pati. Dan tentunya orang berpikir, aduh ini nggak enak ya. Tetapi kalau belum mencoba pasti ngomong nggak enak. Tetapi ketika Anda merasakan manfaatnya dari apa tadi itu, hawa nafsu kedagingan kita itu, jadi kita jangan makan daging supaya tidak kedagingan. Itu akan merasakan manfaatnya yang luar biasa. Tubuh bisa jadi ringan. Tubuh ringan bisa lebih bekerja lebih lama karena energi tidak dipakai untuk giling daging ya. Untuk giling daging di perut itu memerlukan energi yang luar biasa. Untuk menggiling mie, untuk menggiling sesuatu yang buletisasi di perut itu. Jadi tubuh enteng dan ke belakang lebih lancar. Jadi proses detoksifikasi sedang kita kerjakan ya. Nah, hawa nafsu untuk tidak memakan yang tadi yang dikatakan kurang enak, dengan hawa nafsu untuk melihat makanan-makanan setiap hari yang lezat-lezat itu bisa kalah apa enggak? Jadi kalau diuji, ini yang mana yang menang gitu ya. Ya pasti yang ngelihat yang enak-enak itu yang menang ya saudara. Tetapi ayo kita mulai menguji diri kita sendiri. Mewaspadai bahwa musuh yang terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri ya. Kalau puasa marah-marah ya enggak cocok. Tapi justru ketika engkau lapar, ketika engkau mungkin kekurangan zat-zat dalam tubuhmu mengganggu engkau untuk emosi jiwa ya. Nah ini yang harus kita redam. Nggak mudah ternyata ya. Orang berpuasa itu nggak mudah loh. Yesus berpuasa, ia mengasingkan diri ke atas menyendiri. Orang-orang kalau saudara melihat di Timur Tengah itu, orang-orang rahib-rahib itu punya biara di atas gunung ya, bahkan di padang gurun di atas gunung. Tapi kok bisa tumbuh-tumbuhan ya, aneh ya. Mereka mungkin mengusahakan menyirami dan sebagainya, nggak ngerti, tapi bisa hijau di biara-biara para pastor-pastor itu ya, biarawati itu ya. Mereka mengasingkan diri ke situ seolah-olah mengasingkan diri dari dunia dan berdoa ya. Berdoa dan berpuasa untuk dunia ini. Nah, seperti itu. Kalau kita mau menang atas diri kita sendiri, kita harus dipisahkan ya, dikuduskan kados, dipisahkan dari dunia ini. Kita harus mempunyai lingkungan yang sehat, makanan yang sehat, keluarga yang sehat, yang saling mendukung dan saling mensupport untuk memiliki penguasaan diri. Nah, ini masalahnya ya. Jadi jangan menyalahkan orang lain saja ya. Jangan menyalahkan dunia ini ya, tetapi dirimu sendiri bagaimana ya.
Joel Osteen mengatakan bahwa orang percaya semua menghadapi tantangan, pergumulan, dan saat-saat segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi maunya kita kan tidak selalu keturutan, benar nggak ya? Iya. Ada pergumulannya. Pergumulan tentang menjual harta benda ya. Menjual rumah hari-hari ini, gampang apa susah? Ada seseorang yang pengen menyertai anak-anaknya sekolah di Surabaya, mau menjual rumahnya pindah ke Surabaya. Saya katakan loh, nek hari ini jual rumah ya angel. Harga kalau mbok diskon 50% ya cepet. Bener nggak ya Pak? Iya. Ini rumah murah karena cepet mau ngalih, mau pindah. Itu uang. Butuh uang, diskon 50% tambah 30%. Sesuai apa? Nggak punya rumah saudara-saudara ya. Nah, kalau rumah Sidoarjo dijual terus mau beli ke Surabaya itu kan ya rodok terbalik ya. Menurut saya loh ya, menurut saya. Surabaya beli rumah Sidoarjo itu. Nah, itu masih ada sosok, masih ada kembaliannya. Tapi kalau rumah Sidoarjo dijual terus beli rumah di Surabaya ya mungsret ya, saudara-saudara. 3 kamar ya bisa dapat 1 kamar. Jalan raya bisa jadi jalan pinggir kali kan gitu ya. Ini fakta kan, kenyataan. Tapi kalau orang Surabaya jual rumah, lah masih sosok bisa tinggal di Pondok Mutiara, masih ada deposito untuk apa belanja. Ya gitulah ceritanya ya. Maka dari itu ini kan pergumulan, digumulkan ya. Maka dari itu jangan cepat-cepat ambil keputusan ketika engkau masuk dalam pencobaan. Justru pencobaan ini harus engkau lalui. Amin. Amin. Apakah kita sendiri tidak masuk dalam pencobaan? Ya masuk. Setiap hari kita dicobai oleh si jahat ya. Tetapi kita harus melangkah menang. Amin saudara-saudara. Jadi ketika masalah terjadi sering orang akan berpikir bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Nah ini ya. Mereka tidak mengerti akan maksud ilahi dari Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Mungkin kau berkata, loh aku ini loh sudah doa. Tiap hari tidak pernah bolong. Loh aku ini sudah ke gereja. Tiap minggu tidak pernah bolong. Sudah doa malam bla 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 semua. Aku ini tidak berbuat salah kepada orang lain. Aku mengasihi keluarga. Tapi kok datang pencobaan ini padaku. Nah, engkau harus mengerti maksud Tuhan. Ya. Alkitab berkata bahwa godaan-godaan, pencobaan-pencobaan dan kesukaran-kesukaran harus datang supaya otot rohani orang percaya menjadi kuat. Nah, jadi kita ini fitness. Kita ini fitness tiap hari dengan pencobaan ya. Orang akan bertumbuh lebih kuat dengan mengatasi kesukaran-kesukaran dan serangan-serangan. Dan di mana sukar dan di masa sukar akan dapat ditemukan sebenarnya seperti apa orang percaya itu. Justru masa sukar itulah testingmu ya. Hari-hari ini masa sukar ya. Orang cari pekerjaan, orang mau lari kabur saja lagi. Ternyata di sana ada batasan umur ya di luar negeri. Tidak tahu. Bu Lili tentu ngerti ya. Kalau terlalu tua ya harus diusir. Karena memberat-beratkan negara ya. Kita berdua ini pernah ngurus visa Holland ya. Terus orang yang ngelihat kita berdua ini mau pergi Holland ditanya bisa bahasa Inggris sedikit. Apa menemek titik. Mereka takut apa? Dikasih visa apa enggak orang ini ya? Takutnya apa? Ini tidak bisa balik ya. Atau nanti sakit di jalan atau tidak kesasar tak orang dua ini. Tetapi ketika saya berkata, oh ada anak saya di London, nanti dia akan bertemu kami di Holland. Dia baru ya, ambil nafas baru rodok lega gitu loh ya saudara ya. Oh gitu ya caranya orang diwawancara itu. Mereka itu punya pikiran sendiri ya untuk orang yang mau masuk keluar negerinya orang itu ya. Maksudnya itu ini nanti tidak jadi masalah tah? Ya itu pertanyaannya. Orang ini nanti tidak jadi masalah tah? Baik untuk negara yang dikunjungi, baik untuk dia sendiri gitu loh ya. Jadi jangan sudah berburuk sangka gitu ya. Ternyata mereka juga melindungi orang yang pergi dan orang yang dan negara yang dikunjungi begitu ya. Jadi orang akan bertumbuh lebih kuat dengan mengatasi kesukaran dan serangan. Nah, jadi di masa sukar engkau akan tahu
kamu ini apa? Kamu ini emas atau jerami ya, gitu. Tekanan-tekanan menyingkapkan hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti motivasi-motivasi yang salah, bidang-bidang di mana orang percaya sedang berkompromi. Seringkali orang kerja itu pakai kompromi ya, kompromi dengan dosa ya. Seorang yang punya kos-kosan ini pergumulan ya, bener nggak? Saya tanya, bagaimana kos-kosanmu? Anu tak rame tak? Nah itu masalah Bu katanya. Kenapa? Banyak orang datang itu ngomong gini, ini kos bebas ya. Loh, maksudnya bebas ya apa? Bebas tuh maksudnya itu gini loh. Bukan suami istri ya boleh tak kos di situ karena dia membangun kos keluarga gitu ya. Bukan kos pekerja atau putri tok atau laki tok gitu enggak. Tetapi selalu pertanyaannya itu di sini bebas tak? Katanya gitu ya. Mau dibebaskan. Orang mau bebas ya, tetapi dia terikat pada dosa. Ini kan lucu ya. Pertanyaan itu kalau saya serap ya. Loh, orang sedang terikat dosa kok mau kos yang di tempat yang bebas ya apa sih? Bisa enggak gitu tuh Pak? Ya. Saya katakan, wis gini aja lo ya, kamu tulisan menerima kos hamba-hamba Tuhan saja gitu ya. Apakah hamba Tuhan ini terbebas dari dosa? Nah di situ pertanyaannya ya. Jadi ruwet bukan ya? Tapi jangan kita kompromi sama dosa gitu loh ya. Misalnya, oh ya di sini bebas akarepmu loh. Nah nanti jadi rumah bordil, maaf bicara ya. Jadi begitu ya, kebebasan yang kebablasan ya. Kita itu diberi bebas. Tuhan memberi kita bebas makan seluruh buah-buahan di Taman Eden. Kecuali cuma satu pohon aja. Tapi manusia ya tidak bisa toh diberi kebebasan yang kebablasan, akhirnya dosa ya. Maunya pemilik kos itu kan enak, dia bangun rumah terus dikoskan gitu loh, terus terima uang tiap bulan gitu. Tapi kan risikonya banyak juga, semua pekerjaan ada risikonya. Kalau terjadi di situ ada yang narkoba, ditangkap polisi dan kos-kos saja ditutup kan, dikasih ya, polis lain, kasih polis lain itu. Kalau terjadi sampai ada bahkan yang pembunuhan di dalam kos ya pasti masalah lah. Ya makanya itu kan harus dipersiapkan, dipergumulkan. Bisa enggak ngatasi ya kalau buka hotel, red door. Ya saya mikir-mikir kalau red door rumah saya bagus ya bisa dimasukkan red door misalnya gitu ya. Untuk cari uang gitu ya. Tapi apakah uang yang saya terima itu sebanding dengan dosa yang nanti mengikat saya, yang saya ikut berdosa, mengizinkan orang berbuat dosa. Oh hamba Tuhan kok mengizinkan orang berbuat dosa, ini salah mana ya. Akhirnya sudahlah, hidup kita ini berpadat dengan apa yang ada. Amin saudara. Amin. Ya. Jadi pencobaan itu ada, pasti. Kita pergumulkan, kita ada di dalam tekanan, kita pergumulkan. Apa yang penting menguasai diri. Nah ini terakhir, sepanjang hidup orang percaya akan mengalami berbagai ujian. Dan itu untuk memurnikan, membersihkan, dan menyucikan orang percaya. Dan setelah melewati ujian itu, maka orang percaya akan dipromosikan ke tingkat yang baru. Keren ya saudara ya. Jadi orang percaya harus berdiri teguh dan melakukan perjuangan iman yang baik. Dan mengakui bahwa Tuhan sedang memurnikan orang percaya yang mau bekerja sama dan menjaga sikap yang baik. Tuhan telah memanggil orang percaya untuk menang. Jadi kemenangan itu sudah disediakan ya. Tinggal kamu mau ndak mau menang. Kalau ndak mau menang ya bolak-balik jatuh aja. Dalam pencobaan diuji jatuh, larut, blended dengan dosa dan sebagainya. Nah ayo kita betul-betul bergumul, kita betul-betul menguasai diri kita untuk kita tidak jatuh. Amin saudara. Selamat pagi Bu Linda, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan Yesus tentang pencobaan ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, walaupun kita sudah menjadi pengikut Engkau Yesus, pengikut Kristus, tapi dengan pengikut Kristus kita menjadi berseteru dengan iblis, berseteru dengan setan. Dan disitulah kita akan mengalami pencobaan-pencobaan, ujian-ujian dengan
kita harus lebih melekat pada Kristus supaya kita mempunyai iman yang kuat untuk menghadapi segala pencobaan-pencobaan. Dan di firman Tuhan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu terima tidak melebihi dari kekuatanmu. Dan disitulah karena Tuhan memberikan kekuatan pada kita sehingga kita bisa menghadapi segala macam pencobaan itu bersama Kristus. Kita menjadi menang. Kita keluar dari pencobaan-pencobaan itu, kita menjadi lulus dalam ujian-ujian yang kita hadapi itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak bahwa pencobaan-pencobaan ini tidak melebihi kekuatan kami. Beri kami kekuatan dalam menghadapi pencobaan-pencobaan, baik itu sakit penyakit, baik itu ekonomi, baik itu masalah hubungan antar manusia. Tuhan, kami percaya ketika kami dapat melewati seluruh pencobaan itu, maka Engkau mengangkat kami naik next level. Kami akan melihat kemuliaan Allah dan kemenangan yang sudah tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa, setiap hamba-hambamu yang menyertai renungan ini, orang-orang percaya yang menyertai renungan ini, sadarkanlah kami ya Tuhan, supaya kami lebih melekat kepada Tuhan. Maka kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. God bless you guys. See you tomorrow. Tetap sehat, tetap semangat. Baik yang nanti siang, nanti malam mengikuti renungan ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Bu Asma, Bu Rizka, haleluya. Bu Shelly, haleluya.